Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotun Ainiyah, NIM 2019 3060 dari BSA 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu aswat yang berjudul As-Shawaid was-Shawamid. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari as-shawaid was-shawamid. As-shawaid ataupun bunyi ialah suara yang keluar dari tenggorokan, mulut ataupun hidung secara bersamaan tanpa adanya hambatan. As-shawamid ataupun konsonan ialah suara keras, letupan ataupun juga berbisik yang terjadi pada titik di mana titik jalannya nafas itu sepenuhnya dicegat. Contohnya seperti ketika kita melafadzkan lafaz ba. Di sini saya menampilkan sebuah tabel yang merupakan contoh dari vokal atau dari konsonan. Di dalam tabel kolom yang pertama yaitu contoh dari vokal bahasa Indonesia yang merupakan ada 6 vokal yaitu A, I, U, E, O, dan E. Dan untuk vokal bahasa Arab yaitu fathah, kasroh, dan dhammah yaitu A, I, dan U. Melalui tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa jumlah vokal bahasa Arab tidak sebanyak vokal pada bahasa Indonesia. Vokal bahasa Indonesia yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab ialah vokal E, dan O. Di sisi lain, dalam bahasa Arab terdapat vokal panjang seperti vokal pada A pada kata kitab, vokal U pada kata maktub, dan vokal I pada kata alim. Untuk yang kedua yaitu jenis-jenis bunyi dan konsonan. Jenis-jenis bunyi ialah ada 3 yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Untuk fathah yang panjang ialah seperti kata bab. Untuk kasroh yang panjang ialah seperti kata aid, dan untuk dhammah yang panjang seperti kata nur. Untuk yang kedua yaitu dari jenis-jenis dari konsonan. Jenis-jenis dari konsonan ialah ada 4. Yang pertama yaitu suara keras atau meledak. Ini yang dimaksud dengan suara keras atau meledak ialah ketika mengucapkannya itu sepenuhnya tidak menghalangi jalannya nafas, seperti ketika melafadzkan lafaz ba, ta, dhad, to, kaf, qaf, dan hamzah. Untuk yang kedua yaitu bunyi lembut atau gesekan. Ialah ketika kita mengucapkannya itu tidak sepenuhnya menghalangi jalannya nafas tetapi melewati 2 organ yang jalannya menyempit, seperti ketika mengucapkan lafaz ta, ha, kha, dzal, zin, shin, sin, shod, dot, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu bunyi majmu', yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menjebak udara, yaitu diikuti dengan penyempitan pada 2 organ yang menimbulkan gesekan. Ini seperti ketika melafadzkan lafaz jim. Dan untuk yang keempat yaitu suara fluida, ialah suara yang dengan ekspansi atau kebocoran dalam perjalanan nafas di lokasi lain, seperti lafaz waw, nun, ya, ro, lam, dan mim. Yang ketiga yaitu kaidah atau aturan-aturan dari as-shawaid atau bunyi. Yang pertama yaitu kasroh, ialah vokal tinggi yang ada di depan ketika mengucapkannya, yaitu bibir agak terentang ke samping seperti i gitu. Untuk yang kedua yaitu vokal u atau dhammah. Dhammah ini termasuk juga vokal tinggi, tetapi vokal tinggi yang berada di belakang lidah. Ketika mengucapkannya yaitu bibir membentuk semi bundar seperti u tuh. Dan untuk fathah, vokal fathah ialah vokal yang satu-satunya berada di tengah, yaitu ketika lidah agak merata dan bibir terbuka lebar, seperti dalam pengucapannya a. Yang keempat yaitu kaidah atau aturan-aturan dari as-shawamid atau konsonan.
dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama keadaan pita suara, yang kedua yaitu daerah artikulasi, dan yang ketiga yaitu cara artikulasi. Untuk yang pertama yaitu dari keadaan pita suara, dibagi menjadi 2, konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Untuk yang pertama yaitu konsonan bersuara, ialah apabila pita suara tidak turut bergetar di saat pelafatannya, seperti pada huruf nun, jim, dal, zal, ro, zin, dot, dot, ain, ghain, lam, mim, nun, waw, dan ya. Dan untuk yang kedua yaitu konsonan tidak bersuara, ialah apabila pita suara tidak turut bergetar ketika kita melafadzkannya, seperti pada huruf kaf, qaf, fa, to, dot, sin, shin, kha, ha, hamzah, ta, dan fa. Yang kedua yaitu dilihat dari daerah artikulasinya. Yang pertama yaitu bunyi bilabial, ialah bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Lafaz yang dihasilkan yaitu ba, mim, dan waw. Untuk yang kedua yaitu bunyi labiodental, ialah bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan bibir bawah. Lafaz yang dihasilkan yaitu huruf fa. Dan untuk yang ketiga yaitu bunyi apicodental alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas di depan gusi. Contohnya yaitu nun, ta, to, dan dal. Yang keempat yaitu bunyi aficoalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi. Huruf yang dihasilkan yaitu ro, sin, zain, dan shod. Yang kelima yaitu bunyi dorsovelar, ialah bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Lafaz yang dihasilkan yaitu kha, kaf, dan ghain. Dan untuk yang keenam yaitu bunyi interdental, ialah bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah. Lafaz yang dihasilkan yaitu zal, ta, dan dot. Yang ketujuh yaitu bunyi frontopalatal, ialah bunyi yang dihasilkan dengan cara menekankan daun lidah pada langit-langit keras, yaitu pada lafaz shin dan jim. Yang kedelapan yaitu bunyi dorso-uvulars, yaitu bunyi yang konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak. Lafaz yang dihasilkan yaitu huruf qaf. Dan yang kesembilan yaitu bunyi Rotpergels, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, seperti lafaz ha dan ain. Yang ke-10 yaitu bunyi glotal alfaringal atau faringal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat, yaitu dalam huruf hamzah dan ha. Yang ke-11 ialah bunyi madiopatatals, ialah bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya, yaitu pada huruf ya. Untuk yang ketiga yaitu faktor dilihat dari cara artikulasinya. Yang pertama hambat atau letupan, yaitu konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba, seperti lafaz ta, qaf, to, kaf, ba, dot, dal. Yang kedua yaitu geseran atau frikatif, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru, sehingga jalannya udara itu terhalang dan keluar dengan bergeser. Huruf yang dihasilkan yaitu ain, dot, zal, dan ghain. Untuk yang ketiga yaitu paduan atau afrikatif, yaitu menurut Marsono, yang dimaksud dengan konsonan paduan adalah bunyi konsonan yang dihasilkan dengan cara menghambat penuh arus udara dari paru-paru, kemudian hambatan itu dilepaskan secara pelan-pelan, yaitu pada pelafatan huruf jim. Untuk yang keempat yaitu sangawan atau nasal. Menurut Cher,
yaitu menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas, yaitu dalam huruf nun dan mim. Yang kelima yaitu getaran, yaitu bunyi getaran terjadi seiring dengan artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, yaitu pada lafaz ro. Yang keenam yaitu sampingan atau lateral, ialah dihasilkan oleh artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah, seperti pada huruf lam. Dan untuk yang ketujuh yaitu hampiran atau aproksiman, ialah dihasilkan oleh artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan getaran seperti pada huruf ya.